Terus Mbah Mun menghindari bahasa menfonis bahwa zaman ini rusak, zaman ini gini, Yai jarang ngendikan seperti itu karena ngikuti dawuh Nabi, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Qala Abu Ishaq la adri ahlakahum bin nasbi au ahlakuhum birrafi. Jadi Yai jarang komentari zaman ini. Terus komitmen beliau komitmen beliau terhadap madzhab ahli sunnah wal jamaah. Beliau dari awal di Muqaddimah al-ulama al-mujaddidun ngendikan al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiron sampai saat terusnya wa in amilal kabair. Jika kalau beliau berkongsi dengan siapapun termasuk waliul amri itu dari awal memang riwayatnya itu ya baron kana ufajiron. Jadi Anda jangan menuntut pilah-pilah riwayatnya baron kana ufajiron kok Anda nuntut pilah-pilah. Jadi kalau Anda milah-milah berarti tidak baca hadis ini. Kalau tidak baca berarti sampai tidak alumni. Ini karangannya kiainya aja tidak baca. Apalagi karangan selain kiainya. Nah terus ini yang paling pokok halaman 11. Ini yang diceritakan Gus Kamil tadi. Ini sudah 25 menit, tinggal 5 menit ini. Enggak, tapi rasanya 25 menit. Kemudian yang nomor 11. Kenapa beliau berkoalisi dengan pemerintah bahkan sangat ingin putranya maupun santrinya jadi pejabat. Saya masih ingat dulu ketika kiai-kiai belum dekat pejabat, kalau ada teroris atau apa di antara yang diintel itu pesantren. Tapi barokahnya kiai-kiai mau berkawan dengan pejabat. Sekarang kalau ada teroris tidak pernah lagi dicari-cari dia apa? Pesantren karena kiai-kiai enggak diragukan loyalitasnya sama NKRI. Apalagi terbukti mau jabat. Maka di sini dikatakan Imam Ghazali wa amal izzu wal jah fabiyat faul insan an nafsi adzulla wad dhaima wa la yastaghni anhu muslimun. Jadi orang harus punya pangkat atau bermitaan sama orang yang punya pangkat supaya keagamaannya tidak tergang. Gampangannya ya masa orang fasik kadang punya backing aparat, tentu oknum, masa yang orang soleh tidak punya backing apa? Pejabat. Sudah ya, itu nomor 11. Ini sudah tinggal 5 menit. Kemudian di sini saya menyebutkan waruwiya anarobian ja'ahu yatubu min husai'an. Ini yang paling hebat dalam Islam menurut saya. Ada seorang bedui minta sesuatu sama Nabi karena Nabi itu tidak orang kaya raya, meskipun sangat sakhot, tapi kan tidak kaya raya, ngasih itu nggak memuaskan. Orang Arabi ini menggerutu. Ketika menggerutu, sahabat ingin bunuh Arabi ini karena dianggap kurang sopan sama Rasulullah SAW. Tapi uniknya Nabi minta Arabi tadi ke rumah atau Nabi yang masuk rumah dikasih banyak, kemudian puas. Ketika puas kata Nabi, kamu harus ngomong ke mereka kalau kamu puas supaya sahabat saya tidak dongkol sama kamu. Oke ya Rasulullah, saya bilang ke mereka. Ketika bilang ke mereka kata Nabi, ibarat saya ngerawat umat itu kayak seorang yang punya unta ngerawat unta yang sedang liar. Kalau dibantu orang lain malah liar. Kiai juga gitu. Kiai itu paling sabar ngerumat umat. Kalau orang lain yang tidak kiai ngerumat umat itu tambah kacau. Latihan tobat dianggap kafir, latihan sholat dianggap rasah. Latihan ngaji ora paham pokok kitab, soalnya cangkem elek terus. Tapi barokahnya kiai-kiai telaten itu onta yang liar saja menjadi terken. Artinya semua kiai tentu pilihannya sabar. Terus gugatan-gugatan beberapa orang di kota, ya sebagian itu mesti menyoal kiai-kiai pesantren itu nggak tegas pada kemungkaran, nggak tegas pada fenomena kemaksiatan. Nah, itu takbirnya kenapa seperti itu? Bisa dilihat di halaman berapa itu? 19. Ini juga takbir dari Ihya, memang saya perbanyak dari Ihya. Selain kitab itu gampang juga yang sering dibaca sama beliau zaman kita tahu semua lah. Beliau sangat sering membaca kitab apa? Ihya. Jadi tidak semua sahabat, saya baca ya. Wassahabatu makanu yahjuruna bil kulliyah bal kanu munqasimina fihim ilaman yakhridul qawla alaihi wa yuzirul bukhdala wa ilaman yuridu anhu wa la yata'aradullah wa ilaman yang yuzuru ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Jadi tidak semua sahabat ketika melihat kemungkaran tegas. Ada yang melihat sahibul mungkar tadi atau murtakibul mungkar tadi dengan ainir rahmah, tapi tentu dengan cita-cita ingin membenahi. Dan Mbah Mun sering masyhur kan, beliau sering dalil laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Karena manusia itu sesuatu yang tidak permanen. Yang sekarang soleh bisa suatu saat fasik, yang sekarang fasik bisa suatu saat
soleh. Sehingga pilihan tegas itu enggak pas. Yang ditegasi aja enggak konsisten kok kita tegas. Itu pilihan Mbah Mun. Nah kemudian pilihan ini kita sahkan, maksudnya kita sahkan secara argumentasi kita bela, karena ada riwayat hadis tadi, ada seorang soleh, sodako malah dikasihkan zaniyah. Jadi gunjingan kan, tapi beliau terhentikan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala sarikin wa ala zaniyatin dan seterusnya. Ketika ditanya, kenapa kamu mengasih zaniyah? Semoga orang zina itu kan nyari uang, ya sudah tak kasih uang biar gak zina. Begitu juga maling, sampai jadi copet karena nyari uang, sudah tak kasih uang tapi tidak bisa nyopet. Andai kan yang seperti itu tidak orang soleh, pasti ngasih seperti itu ya pesen servisnya kan. Makanya ukurannya itu soleh dulu. Ukurannya itu apa? Soleh dulu. Jadi kalau sudah soleh melakukan apa saja insya Allah terukur. Termasuk misalnya terpaksa muamalah ma'al fusak. Terus diantara itu saya menyebutkan riwayatnya Sufyan bin Uyainah ketika itu ditulis oleh Khilyatul Auliya. Ketika Nabi Yahya dan Isa itu dua nabi besar yang sezaman. Yang Nabi Yahya suka berkawan atau berkomunitas sama orang-orang soleh, yang Nabi Isa, beliau menjawab, Nabi itu bimanzilati tabib, saya udawil mardo, ya sudah, saya yang nangani orang macam-macam. Artinya begini, menurut saya Mbah Mun itu jami'un lil kulli. Kalau kancanan orang soleh ya berarti ala manhaji Nabi Yahya, kalau bina orang-orang macam-macam ala manhaji Nabi Isa. Jadi ini makalah gak perlu dijelaskan, saya mohon dibaca khatam. Kalau nggak setuju dengan saya harus setuju sama Ihya. Jadi nggak penting saya itu takbirnya ada halamannya. Mungkin mudah dicari. Kitab saya Darul Kutub Al-Ilmiyah harus dicari. Semoga kitab Ihya ada di rumah Anda, tidak terjual atau tidak dikerdusi di atas. Jadi mohon dicari sendiri. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum.